Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammadin Rasul karim Muhammadun nabiyyin amma ba'd. Bapak Ibu jamaah tadabbur yang berbahagia, dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan apa yang ada pada diri saya mengajak Bapak mari kita senantiasa memusatkan hati nurani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengikuti ajaran Al-Quran supaya kita mendapatkan petunjuk atau cahaya dari Al-Quran itu sehingga kita mampu untuk mentelaah ayat-ayat suci Al-Quran yang akhirnya mentadaburi diri kita sendiri. Saya tidak akan mengupas rukuk ke-17 karena yang kemarin rukuk 16 itu belum selesai. Yang pertama kemarin itu adalah yudabiruna qawlu. Nah, itu ada 4 yang kita bahas nanti: tadabbur, tafakur, tafakuh, dan ta'ala. Nah, 4 inilah nanti akan menuntaskan rukun 16 ini. Ya, oleh karenanya marilah kita menyiapkan diri kita untuk mengikuti ajaran Quran suci. Yang kemarin tadabbur sudah, kita memasuki yang nomor 2 yaitu tafakur. Jadi tafakur artinya orang-orang yang memikirkan firman Allah atau merenungkan firman Allah. Itu sebenarnya sama nanti. Jadi 4 ini hakikatnya sama. Ayat kalimat-kalimatnya tadabbur, tafakur, tafakuh, dan ta'ala. Itu nantinya beda kalimat saja, tapi hakikatnya sama. Dan ini insya Allah nanti tuntas. Marilah kita mengikuti yang nomor 2, tafakur. Tafakur artinya orang yang memikirkan atau merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ini disoroti oleh ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu Al-Imran ayatnya 190 dan 191, 192. 3 ayat ini yang akan membahas apa itu tafakur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam terciptanya langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang adalah pertanda bagi orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang yang mengingat-ingat Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil berbaring di atas lambung mereka, dan mereka merenungkan tentang terciptanya langit dan bumi. Tuhan kami, Engkau tak menciptakan itu sia-sia. Maha suci Engkau, selamatkanlah kami dari siksa neraka. Terima kasih. Jadi yang pertama, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ayatil ulil albab.
Jadi kata yang terakhir ini adalah ulil albab, yaitu orang-orang yang mempunyai akal. Jadi kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini diberi panca indera yang lengkap dan sempurna, sedangkan yang lain tidak. Inilah yang dikatakan umat Allah, sahabat umat yang paling unggul dari makhluk yang lain karena manusia diberi panca indera yang lengkap dan sempurna. Lalu untuk apa Allah menciptakan manusia diberi panca indera yang lengkap dan sempurna? Ulil albab, yaitu orang-orang yang mendaya gunakan akalnya untuk apa? Untuk mengerti tentang terciptanya alam raya semesta ini. Kalau kita tidak mendaya gunakan akal pikiran kita untuk mengerti, yang pertama ayat-ayat suci Al-Quran, yang kedua tanda-tanda kebesaran Allah di alam raya semesta ini, maka pikiran kita ini akan mati dan seperti makhluk yang lain. Tidak seperti makhluk manusia, tapi seperti makhluk yang lain. Kalau kita tidak mendaya gunakan akal pikiran kita untuk mengerti ayat-ayat suci Al-Quran, untuk itulah kita tadabbur pada malam hari ini untuk merenungkan. Kalau sudah merenungkan, kalau sudah merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran, berarti kita menemukan hakikat hidup kita itu di sini. Kalau sudah menemukan hakikat, maka kita akan mewujudkan, manifestasikan kehidupan itu sesuai dengan Al-Quran. Kalau kita tadabbur, jadi menggunakan akal pikiran itu. Kalau zaman Rasulullah SAW itu para sahabat bisa begini. Jadi satu ruko itu bisa dibahas sampai tuntas. Ini sebetulnya itu kita itu mengikuti sahabat Rasulullah. Satu ruko itu bahas sampai tuntas, yaitu merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yudabiruna qaum. Kalau sudah tuntas, baru berikutnya kita membahas itu ruko selanjutnya. Itu memang itu sudah zaman Rasulullah, itu para sahabat demikian. Kita mengikuti, mengibad para sahabat, kita tadabbur supaya akal pikiran kita itu mampu untuk mendaya gunakan daya ilahiyah, mengenal terciptanya langit dan bumi. Terus di sini ada kalimat ayat yang nomor 2. Wa yatafakkaruna, inilah tafakur. Kita hari ini bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon petunjuk supaya kita diberi cahaya melalui Al-Quran ini, sehingga tafakur kita itu memikirkan dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan menemukan hakikatnya. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan diberi panca indera dan sempurna untuk mendaya gunakan akal pikiran kita supaya kita mentadabburi, bertafakur kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau sudah kita bertadabbur, bertafakur kepada ayat-ayat suci Al-Quran, lalu kita itu tinggal manifestasinya itu bagaimana mengenai itu, insya Allah benar. Tetapi kalau kita tidak pernah, di sini kan disambung yaitu orang yang mengingat-ingat Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil berbaring di atas lambung mereka. Qiyamah, jadi ini berdiri, duduk, wala junubihim, dan sambil berbaring di atas lambung mereka. Ini apa maksudnya itu? Sambil berdiri, duduk,
Berbaring kita diperintah oleh Allah mengingat-ingat, merenungkan. Itu maksudnya apa? Sholat. Setiap saat. Tidak ada alasan lain kecuali kita itu merenungkan apa itu ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tidak ada alasan, kita sibuk, kita itu, apalagi kita yang namanya anak-anak sekarang itu ya, sekarang sudah YouTube, Masya Allah, sholat menarik sekali itu, YouTube itu. Kalau hari ini ada pemudi itu yang masih sekalian, dan itu sangat beruntung sekali. Karena mengapa? Karena menghidupkan akal pikiran itu. Kalau sudah pegang HP YouTube itu sudah tidak ada. Sudah tidak termasuk qiyam, qu'ud, jadi berdiri, duduk sambil berbaring untuk mengingatkan Allah sudah tidak ada. Itu apa? Mematikan akal pikiran itu. Allah menciptakan itu sia-sia yang di sini nanti. Kalau sudah begitu. Ya. Kalau sudah kita memikirkan sambil berdiri, duduk dan sambil berbaring di atas lambung mereka, ya, coba nanti setelah kita kalau mau tidur nanti ya wudu dulu. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Wudu dulu, jangan langsung memejamkan mata, merenungkanlah, berbaring di atas lambung tentang terciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang terciptanya alam sahaja, alam raya semesta ini. Lalu ada matahari, ada bulan, ada bumi, ada bintang, ada laut dan lain sebagainya. Itu semua itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita merenungkan juga. Kita merenungkan saja loh, tidak mampu. Tetapi mengapa kita tidak mau merenungkan? Nanti kalau kita sudah membiasakan diri di saat-saat kita mau tidur, wudu dulu, maka itu ada petunjuk masuk satu demi satu. Itulah yang tafakur, merenungkan terciptanya alam raya semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang kita banyak lupa, tidak pernah merenungkan. Wudu saja nggak rasa-rasa. Wudu beda ya. Terus yang ini 100. Nah, yang terakhir ya ini. Subhanaka fakina azabannar. Tuhan kami, Engkau tak menciptakan itu sia-sia, Maha Suci. Engkau selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Kalau tidak menggunakan daya-daya pikiran kita untuk merenungkan terciptanya alam raya semesta ini, berarti Allah itu kan sia-sia. Sia-sia menciptakan alam. Untuk apa manusia tidak mau merenungkan? Kalau kamu mencia-siakan tentang terciptanya alam raya semesta ini, yang terakhir kamu akan masuk dalam apa? Api neraka. Itu artinya apa? Hati kamu terbakar oleh dan terbius oleh keindahan dunia ini, yang akhirnya kamu masuk neraka itu karena terbius hati kita itu oleh keindahan dunia ini yang tidak pernah kamu renungkan. Ini tafakur. Marilah kita membiasakan diri merenungkan apa itu ayat-ayat suci Al-Quran dan terciptanya alam raya semesta ini. Matahari diciptakan untuk membakar apa? Semangat kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan karena apa? Mendapat cahaya dari matahari. Kalau kamu mau tidak Al-Quran berarti seperti bulan. Apa? Bercahaya. Cahaya bulan bagaimana? Cahaya bulan itu apa panas seperti matahari? Dingin, redup. Itulah orang-orang mukmin yang merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran, mempunyai cahaya tapi menyejukkan di hati. Siapa saja yang
melihatnya. Siapa saja yang bersalaman ya, salaman itu kan sejuk. Kalau ada orang salaman tangannya panas, itu artinya itu tidak pernah ada cahaya. Itulah kita supaya mendapatkan cahaya Al-Quran itu supaya kita memberi apa langsung apa itu mendapat cahaya dari Al-Quran masuk ke hati sehingga kita seperti bulan apa menyejukkan kita itu hidupnya itu. Nek diomongin kowe menyejukkan. Tersinggung sidik murid-murid bulan hilang jadi bilang. Ini yang kedua tafakur. Yang ketiga adalah tafakur. Tafakur artinya orang yang memperdalam pengetahuan. Jadi lihat tafakuruna ini 58 ayatnya 11. Tafakur. Berilah tempat kepada orang lain dalam suatu pertemuan. Hendaklah kamu memberi tempat. Allah akan memberi kelapangan kepada kamu. Dan apabila dikatakan bangkitlah, maka hendaklah kamu bangkit. Allah akan menaikkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu ke derajat yang tinggi. Dan Allah itu yang maha waspada akan apa yang kamu kerjakan. Tafakuh artinya orang-orang yang memperdalam pengetahuan atau mencari ide yang benar mengenai agama. Di dalam Al-Quran dikatakan lihat tafakuh, jadi orang-orang yang memperdalam ilmunya. Ini kan bersambung. Tafakur jadi memikirkan tentang ciptaannya Allah. Sekarang itu memperdalam ilmunya, memperdalam ilmu. Hari ini kita sedang memperdalam ilmu tafakur. Kalau Allah mengatakan bahwasanya Allah akan menaikkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu ke derajat yang tinggi. Ada seorang sahabat itu mengatakan, atau seorang ulama itu, jadi satu ilmu, itu lebih baik daripada kamu semalam itu sujud. Hanya satu ilmu itu. Orang yang mencari ilmu itu di dalam hadis Rasulullah SAW itu seperti orang yang menjalankan 1000 sujud. 1000 sujud. Bayangkan loh, satu ilmu ya ini. Maka orang yang berilmu itu mengerti. Jadi mengerti menggunakan bagaimana saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam juga bersabda,
Kata-kata yang baik dan berilmu itu lebih baik daripada kamu 60 tahun beribadah. Loh, sampai Nabi SAW bilang begitu, bersabda begitu. Kalau begitu, mencari ilmu tafakuh di dalam Al-Quran ini yang sangat penting. Sekarang yang ngetrend apa? Bukan mencari ilmu, bukan tafakuh. Yang ngetrend sekarang di mana-mana itu ayat-ayat suci Al-Quran itu dikirimkan pada orang yang mati. Itu di mana itu? Padahal nggak ngerti dia. Loh, nggak ngerti tapi dikirim itu. Kalimatnya dikirim. Kayak ujian anak-anak. Sabun malam juga. Padahal kita nggak ngerti kok dikirimkan dulu. Mengerti dulu itu masalahnya mudah nanti. Tanpa dikirimkan kalau sudah mengerti maka ini bersambung pada orang yang sudah meninggal. Kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertafakur, jadi sekarang tafakur mencari ilmu, dan ilmu dengan ilmu itu Allah akan menaikkan derajat kamu ke derajat yang tinggi. Kalau Bapak Ibu di rumah ya sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, satu ayat saja, lalu menemukan hakikatnya ayat itu di dalam kehidupan itu, lalu menemukan itu bagaimana rasanya, kenikmatan yang luar biasa. Seolah kita harus mencari lagi, jadi tidak ada rasa bosan. Kalau sudah menemukan satu ayat, ingin baca lagi. Maka kalau saya itu kalau sholat malam itu berdoa, ya Allah, jadikanlah lisan berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang baik. Berilah hamba kemampuan untuk mendalami Al-Quran dan mengikuti ajaran Al-Quran. Kalau sudah berkata yang baik, yang benar, berkata yang jujur, berkata yang baik, itu kan Al-Quran. Kalau ini Al-Quran berarti jiwa kamu adalah di situ, jiwa Al-Quran. Itu namanya insarul Quran. Baru kita menikmati, baru kita menemukan kenikmatan. Satu ayat saja rasanya sudah luar biasa ini kenikmatan. Karena mengapa? Karena kalau sudah menemukan satu ayat ini, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Ini ada yang ketinggalan satu ayat mengenai tafakuh. Ini yang lihat tafakuh itu belum tersentuh. Ini surat Al-Baqarah ayat 9, surat 9 ayatnya 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana al-mu'minuna yamliku kafah wa nawmana min kulli firqatin minhum ta'ifatun ila tafaqahu wal yunziru qawmahum idza raja'u ilaihi la'annahum yahzarun. Dan janganlah kaum mukmin pergi semuanya ke medan pertempuran. Mengapa tidak pula berangkat satu rombongan dari tiap-tiap golongan di antara mereka, agar mereka dapat mengusahakan diri untuk memperoleh pengetahuan agama, dan agar mereka dapat memberi ingat kepada kaum mereka setelah mereka kembali kepada mereka, agar mereka berhati-hati. Ini
arti yang sesungguhnya yaitu liyatafaqahu fiddin, yaitu mencari pengetahuan agama. Liyatafaqahu fiddin, dia mencari pengetahuan agama. Misalnya dalam satu rombongan ini ya, ini oleh Al-Quran pada waktu zaman Rasulullah SAW itu tidak semuanya itu berangkat semuanya satu rombongan. Jadi sebagian itu di rumah, sebagian berangkat untuk medan perang. Karena mengapa demikian? Karena supaya orang-orang nanti setelah berangkat perang kembali kepada ke rumahnya atau dalam kelompok yang begini itu nanti yang di dalam ini itu memperdalam ilmu agar mendapatkan pengetahuan ilmu agama atau ilmu Al-Quran. Jadi semuanya itu akan mendapat ilmu. Begitu pentingnya ilmu itu, pentadaburi ilmu Al-Quran itu, sehingga satu rombongan itu tidak boleh berangkat semuanya, tapi sebagian ada yang di rumah, jadi memperdalam ilmu, dan nanti orang-orang yang perang pergi ke orang lain itu mendapat ilmu. Itulah tentang ilmu, pentingnya ilmu, sehingga dikatakan oleh ayat yang kemarin yang tadi itu bahwa berdiri, duduk, berbaring di atas lampu mereka itu selalu mengingatkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyatafaqahu fiddin, yaitu mengenai pengetahuan agama, itu sangat dianjurkan oleh Al-Quran. Tetapi orang-orang yang berminat untuk memperdalam ilmu Al-Quran itu sangat qalil, artinya sangat sedikit sekali. Karena orang Arab itu selalu mengikuti keinginan nafsu mereka, sehingga mereka itu sehingga mereka tidak tertarik sama-sama dengan keindahan ayat suci Al-Quran. Tapi kalau sudah terbiasa tadabbur Al-Quran, maka ayat demi ayat nanti yang dibahas itu akan selalu menarik. Ingin tahu itu. Terus, karena apa? Karena setiap ayat suci Al-Quran itu ada rahasia. Rahasia itu yang Maha Tahu adalah Allah. Bagaimana kita bisa tahu rahasia Al-Quran itu, rahasia ayat itu, kalau kita tidak mentaati Al-Quran atau mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja kamu berada dan kapan saja, jangan pernah meninggalkan tadabbur Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran diperintahkan berdiri, duduk, berbaring di atas lampu mereka untuk tetap mengingat ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah liyatafaqahu, artinya memperdalam ilmu. Artinya yang hakiki adalah memperdalam ilmu agama. Sekalipun dalam keadaan perang, kita tetap memperdalam ilmu agama. Jadi tafakuh. Yang terakhir itu ta'akul. Jadi ada hubungannya ta'akul. Qafnya itu dua, ta'akul. Jadi ta'akul artinya kaum yang mengerti. 13 Ar-Ra'd ayatnya 4. Ini yang menyoroti ta'akul, kaum yang mengerti.
Bismillahirrahmanirrahim. Wabil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di bumi terdapat daerah-daerah yang berdampingan dan kebun anggur dan gandum dan pohon kurma yang tumbuh dari akar satu dan akar yang berlain-lainan. Semuanya disiram dengan air suci, air satu, dan sebagian buahnya kami buat melebihi sebagian yang lain. Sesungguhnya dalam ini adalah tanda bukti bagi kaum yang mengerti. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Ini sesungguhnya dalam ini adalah tanda bukti bagi kaum yang mengerti. Setelah dari urutan yang pertama, tadabbur, tafakur, ta'akul, itu semuanya itu disimpulkan ini sesungguhnya ini adalah bertanda bagi orang-orang yang mengerti. Artinya orang-orang yang mendaya gunakan akal pikirannya untuk mengerti Al-Quran. Nah, kalau di sini dikatakan ya, dan di bumi terdapat daerah-daerah yang berdampingan dan kebun anggur dan gandum dan pohon kurma yang tumbuh dari akar satu dan akar yang lain-lain. Semuanya disiram dengan air satu. Nah, terus dan sebagian buahnya kami buat melebihi sebagian yang lain. Wahid artinya kan satu, sejujurnya tapi bisa ini dialihkan sama, artinya itu sama-sama disirami dengan air itu sama disirami dengan air itu satu itu. Nah, liqaumi yaqilun, jadi ta'akul kaum yang mengerti, wa jannatum min a'nab dan kebun anggur, wa zar'un dan gandum, wa nakhilun dan pohon kurma, tusqa bima iwahid disiram dengan air satu, wa nufaddilu melebihi sebagian yang lain. Nah, ini ketemunya di sini. Ini berapa orang yang mengikuti tadabbur? Ini semua mendapat siraman wahyu ya, sama kan? Tapi untuk diterima itu tidak sama, tidak sama. Sebetulnya sama ini. Disirami air yang wahid, ini air yang satu, itu air yang sama. Semua kita yang belajar di sini itu sama-sama itu mendapat siraman rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran ini. Tapi semua hati yang mengikuti ini tidak semua bisa menerima secara sempurna. Ada yang 90%, ada yang 70%, ada yang 50%, mungkin ada yang 5%. Nah, semua ini di dalam Al-Quran itu sekalipun kita disirami yang sama, maka pertumbuhan rohani itu tidak sama. Kekuatan sudah diforsir, fokus tetapi hanya 10% yang dapat itu. Kok gak ngerti jelas ya aku sing diomongin. Sebabnya apa? Pada waktu tadabbur di tempat saya itu di musola itu ada seorang murid sudah 15 tahun, benar. Ada 15 tahun itu sudah merasa bosan. Dia itu mau pamit dengan Pak Yai pergi. Pun Pak Yai berdoa sama saya mau buka perasaan ini. Bos saya kayak ada bilang, "Setuju, orang itu gede, game enak." Tapi kalau pun betul di kok, pun 15 tahun, 15 betul ngerti. Sinau itu 15 tahun, betul ngerti. Tapi setelah dia itu mengikuti apa itu kiainya itu ngaji, nah, pada waktu dulu ngajinya itu pakai sepeda motor itu,
saya dengan Pak Husin itu dulu kan mobil, saya Gojek gitu kan. Nah, ketika Pak Yai ngaji, tapi semua apa yang disampaikan oleh Pak Yai itu bisa masuk. Lalu laporan Pak Yai, panjenengan mau ngaturaken sedoyo ayat niku kok alhamdulillah sedoyo niku kok sakit to. Ini problem terus dan sedoyo kok sakit kok niku. Ya kuwi jenenge petunjuk. Ya itu namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Menunggu 15 tahun dia itu. Apa artinya itu? Ininya memang kendu. Otaknya itu memang agak kendu, tetapi dengan istiqomah dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan anugerahnya, petunjuknya itu melalui baca itu mengerti apa yang disampaikan. 15 tahun. Jadi tidaknya serta merta kita mendapatkan apa anugerah rohani itu semuanya bisa pada tidak, tetapi kita menunggu apa itu secara konsisten, istiqomah terus dan menerus kita mengikuti ayat-ayat suci Al-Quran, tadabbur Al-Quran sehingga kita itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya Pak Astadi 90% mungkin Pak Ali Sadikin 75% mungkin itu semua tidak sama, tapi sudah kekuatan sudah difokuskan untuk mengikuti Al-Quran, tapi ternyata tidak sama. Itu memang itu pemberian Allah, itu memang tidak sama. Ada yang kalau ada orang yang bodoh berarti pada ada orang yang pintar. Kalau ada orang yang pintar berarti ada orang yang bodoh. Kalau semuanya pintar bagaimana nih? Tidak bisa. Ini memang sunatullah. Supaya apa? Supaya masing-masing itu memfokuskan dirinya untuk mengikuti ajaran Al-Quran. Terus kalau sudah demikian, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering ini saya katakan apa itu Ra'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat itu ada lebih baik daripada apa? Dunia seisinya. Jadi itu Rasulullah itu salat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lalu bagaimana? 2 rakaat kok lebih baik seisinya itu? Bagaimana? Coba kalau penjenengan itu sholat 2 rakaat, lalu apa yang kamu rasakan? Apa yang kita rasakan di dalam sholat itu? Supaya kita menemukan anugerah Allah itu, apa itu 2 rakaat itu, apa itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, sekarang kita, ada apa ya? Apa ini? Contoh, ini Allah, ini kekuatan alam, artinya apa kekuasaan alam, yaitu harta benda yang melimpah ruah. Penjenengan kira-kira cinta mudi karo Gusti Allah, terus cintanya Gusti Allah karo dunia seisinya ini gede, besar banget. Cintanya Allah kepada Allah dan cintanya kepada dunia seisinya. Cinta yang mana? Lebih besar mana? Kalau lebih besar cinta kepada Allah, tapi mengapa pada waktu sholat semua itu ada masuk di dalam pikiran kita? Kalau begitu, ini tidak bisa dibawa bahwa kita itu cintanya lebih besar dunia ini daripada cinta kepada Allah yang dalam alam raya besar ini. Karena ketika tasawuf kita sholat itu semua apa itu pikiran masuk. Dua saya gitu, ketemu dari sholat, masya Allah, ini tak keulek jelimet. Kalau ini tidak dari kursi, tanya ketinggalan. Ini tahu, tadi kok gak enak,
kita Allahu Akbar, lu iya, tak ning ngono kae, lu tenan bae, lu iya lho. Cintanya kepada dunia tapi lebih besar daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, sholat itu adalah mencari kita itu apa? Terbang mencari Allah. Sehingga diskusi barang siapa yang mencari aku Allah sejengkal, Allah akan nyambut dengan sehasta. Kalau kamu mencari aku sehasta, aku akan mendekati kamu sedepan. Tetapi kalau kamu dengan jalan, maka Allah akan menyambut dengan lari. Itulah kekuatan rohani itu, demikian dikatakan oleh hadis qudsi itu, kalau umatku mencari Allah itu berjalan, maka aku menyambut dengan apa? Lari. Kalau begitu apa? Kita itu mencari Allah. Kalau sholat itu menghadirkan Allah. Kalau sudah Allah hadir dalam jiwa kita, maka inilah yang dikatakan lebih baik warga daripada dunia seisinya. Tetapi kalau ini tidak pernah ada Allah, maka apa artinya itu dunia seisinya? Kalau sudah hadir di dalam jiwa kita, maka dunia seisinya itu tidak ada nilainya dibandingkan apa? Ini semua yang menciptakan Allah. Sampai terakhir. Belum terakhir mau nih, terakhir mau 6, 7, 10. 6, 7, 10. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Dan mereka berkata, sekiranya kami dahulu mau mendengarkan dan merenungkan, niscaya kami tidak menjadi golongan penghuni neraka yang menghanguskan. Inilah yang terakhir. Bagaimana Al-Quran? Azal Miljarullah kan berkata, jikalau aku itu mau mengikuti Al-Quran, mendengar Al-Quran beramal, niscaya kami tidak menjadi golongan penghuni neraka yang menghanguskan. Mengapa? Ketika kita hidup ya, ada kesempatan, ada luang waktu, ada kesehatan, waktu sehat, kita melengahkan apa? Mengenai tadabbur Al-Quran, sehingga itu penyesalan di alam kubur itu yang luar biasa, tidak bisa akan kembali. Sekiranya, dan mereka berkata, sekiranya kami dahulu mau mendengarkan dan merenungkan, niscaya kami tidak menjadi golongan penghuni neraka yang menghanguskan. Inilah apa itu? Jadi hakikat atau arti yang hakikinya bahwa tadabbur, tafakur, tafakur dan tafakkur ini supaya kita terhindar dari penyesalan sehingga tidak dimasukkan dalam neraka yang menghanguskan. Tetapi kalau kita di saat ini ada kesempatan, ada luang waktu, badan sehat, kita tidak mau mentadabburi Al-Quran. Jadi mentadabburi diri kita, mengerti tentang Al-Quran, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi golongan orang yang menghuni neraka yang menghanguskan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, yang mengikuti tadabbur, hatinya itu selalu disinari cahaya dari Al-Quran, cahaya ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga akan menemukan kehidupan yang hakiki itu melalui Al-Quran
dan sehingga kita mampu untuk mewujudkan hidup yang hidup menjadi umat Rasulullah SAW, umat al-wasaton, umat yang paling unggul. Karena di dalam yang pertama itu kan istofaina dan is-solihin. Jadi istofaina itu orang yang terpilih atau orang yang suci. Sekarang ini Bapak itu sudah menjadi orang yang terpilih. Kalau tidak menjadi orang yang terpilih, kita menjadi kelompoknya orang-orang yang terpilih atau bagian daripada orang-orang yang terpilih. Artinya menjadi as-solihin yang terbaik di dalam akhirat nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira rukuk 16 ayat 130 sampai selesai ini masih ada satu ayat yang penting betul ya, tapi ya waktunya habis sudah sampai 8. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Segala pujian yang milik Allah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.